Pernah nggak sih lo ngerasa bingung milih sesuatu, mulai dari project atau bisnis, tapi ragu duit lo bakal balik apa enggak? Atau lo cuma mau beli alat atau sesuatu dan lo takut barangnya cuma jadi pajangan doang? Kebanyakan dari kita tuh main feeling doang, main insting. Problemnya, insting di bisnis atau hidup yang serius itu bisa bikin kita rugi bandar. Di video kali ini, kita bakal bedah dua tools simple, lugas, dan valid buat lo ambil keputusan yang rasional. Nama toolsnya yaitu Cost Benefit Analysis. Sama, satu rumus lagi yaitu Value dan Probability. Ini bukan cuma teori kelas, ini real talk buat hidup kita terstruktur dan lebih baik. CBA itu singkatan dari Cost Benefit Analysis. Sederhananya, timbang-timbangan untung rugi. Tapi nggak simpel itu guys. Kita harus detail. Pertama, identifikasi dulu biayanya. Jangan cuma hitung duit yang keluar sekarang. Ada biaya listrik, biaya sewa, biaya operasional, dan ada juga biaya peluang atau opportunity cost. Duit lo ditaruh di sini, duit yang harusnya bisa lo puter di tempat lain, itu jadi hilang. Fair kan? Kedua, identifikasi manfaatnya. Untungnya berapa? Ngirit waktu berapa lama, branding lo naik atau enggak. Dan tiga adalah kuantifikasi, jadiin duit semua. Manfaat abstrak kayak puas, itu harus lo kasih angka estimasi. Kalau enggak ya nggak bisa dihitung. Dan rumus gampangnya yaitu keuntungan bersih sama dengan total manfaat dikurangi total biaya. Kalau positif, you can go for it. Tapi hidup itu nggak 100% pasti, selalu ada resiko. Dan disinilah kita butuh rumus kedua. Kita perlu hitung expected value-nya, alias nilai harapan. Ini buat ngukur seberapa waktu sesuatu yang belum pasti. Misalkan lu ditawari 2 project, lu harus pilih yang mana. Project pertama, lu cuan 100 juta, tapi peluang suksesnya cuma 20%. Kecil kan? Dan project kedua atau project B, cuannya cuma 30 juta, tapi peluang suksesnya lebih besar, yaitu 80%. Intuisi kita bilang, lo ambil yang 100 juta dong, tapi kita akan pakai otak rasional kita. Di project pertama atau project A, dengan nilai 100 juta, itu peluangnya cuma 20%. Jadi 100 juta lo kali 0,20 sama dengan 20 juta. Dan di project B atau project kedua, nilai projectnya atau nilai cuannya itu 30 juta dikali 80% atau dikali 0,8 sama dengan 24 juta. Dengan ini bisa kita lihat secara matematis di project B itu lebih valid dan lebih aman. Rumus ini bikin lo gak gampang tergiur sama angka yang gede, yang win rate-nya rendah. Dan di bagian ketiga, ini ada studi kasus yang lebih nyata, yaitu bagaimana cara lo untuk memilih rumah sewa. Ini dilema klasik ya. Jadi ada contoh 2 rumah A dan rumah B. Yang rumahnya ini berada di pusat kota. Biaya sewanya itu 50 juta per tahun. Rumah A ini dekat dari kantor lo. Jadi lo mungkin bisa jalan kaki dari rumah lo ke kantor. Dan pilihan kedua yaitu rumah B, itu biaya sewanya 30 juta per tahun. It's murah ya, tapi rumah B ini lebih jauh dan lu harus commute, perjalanan jauh. Mungkin lu harus berangkat juga lebih pagi. Dan kalau lu lihat harga sewanya, di rumah B itu auto menang. Karena lu ngelihat harga sewanya itu lebih murah. Tapi dengan pemikiran rasional kita harus hitung resikonya. Di rumah B ada resiko macet parah atau banjir mungkin. Lo bisa telat kantor dan lo bisa mungkin bonus lo bisa kena potong. Atau lo harus bayar biaya taksi mendadak. Dan value of loss atau kerugian, anggaplah total potensi kerugian setahun gara-gara resiko di atas tadi itu sekitar 20 juta. Dan probability peluang berdasarkan data, peluang kena sial lo ini mungkin rata-ratanya mungkin sekitar 60%. Dan kita hitung expected loss 20 juta dikali 60% tadi sama dengan 12 juta. Dan total CBA, rumah A, total biaya yang tadi 50 juta, karena tadi kan gue bilang di awal, lo mungkin bisa jalan kaki di kantor. Jadi nilainya tetap 50 juta. Sedangkan rumah B, total biayanya 30 juta per tahun. Ditambah tadi 12 juta expected loss. Dan sekarang nilai CBA dari rumah B itu sekitar 42 juta. Masih menang rumah B kan? Eits, tunggu dulu. Ada variabel terakhir, yaitu nilai waktu. Di rumah B, lo mungkin buang waktu lo 2 jam sehari. Mungkin lo di jalan, bolak-balik kerja, lo menghabiskan waktu 2 jam. Waktu lo itu sangat berharga bro. Kita kasih nilai waktu lo 50.000 per jam. Oke? Dari setahun, mungkin 250 hari kerja, berarti value waktu lo yang hilang itu sekitar 25 juta. Oke? Jadi final CBA, rumah A yang tadi tetap 50 juta. Karena tidak ada penambahan nilai apapun dan lo cuma jalan kaki dari rumah lo ke kantor. Dan rumah B itu 42 juta ditambah 25 juta biaya waktu lo yang hilang.
Jadi sekarang nilai totalnya 67 juta. Nah, kelihatan kan? Secara angka, rumah B itu mahal banget. Gara-gara biaya nggak langsung dan resiko yang lu abaikan, rumah A jadi pilihan yang lebih valid dan lebih cerdas. Dan itulah gunanya kita pakai rumus analisis ini. Dan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, intinya, jadi kita jangan cuma yeping soal keputusan tanpa data. Gunakan cost-benefit analysis buat lihat big picture-nya. Dan probability formula buat ngukur seberapa besar tai kucing mungkin yang lo injek dalam kehidupan lo. Hidup itu berharga. Jangan disia-siakan buat keputusan yang blunder, yang mungkin buat lo anxiety atau buat lo galau. Pakai otak rasional lo dan pahami otak realita. Kalau lo mau komen atau lo mau diskusi lebih dalam, lo bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang mikir kritis. Gua Bagadi, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.